Setiap orang membawa luka. Ada yang terlihat jelas, ada yang tersembunyi rapi di balik senyum dan kesibukan. Kita sering diajarkan untuk kuat, untuk cepat pulih, untuk segera melanjutkan hidup. Seolah rasa sakit hanyalah gangguan yang harus disingkirkan. Namun ada saatnya, di tengah kelelahan yang tak lagi bisa disangkal, kita berhenti berlari. Bukan karena kalah, melainkan karena ada sesuatu yang ingin didengar. Luka itu tidak datang dengan teriakan. Ia hadir dalam diam, dalam jeda panjang sebelum tidur. Dalam tarikan napas yang terasa berat. Dalam pertanyaan kecil yang terus berulang di dalam hati. Dan mungkin, untuk pertama kalinya kita tidak langsung menolaknya. Kita duduk bersamanya, tanpa niat memperbaiki, tanpa keinginan mengerti segalanya. Hanya hadir. Disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan karena luka menghilang, melainkan karena cara kita memandangnya perlahan melunak. Kita mulai menyadari bahwa rasa sakit tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang sebagai jeda agar kita berhenti, agar kita mendengar, agar kita kembali pada bagian diri yang selama ini terabaikan. Dan tanpa disadari, luka itu mulai berbicara, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang paling jujur. Luka tidak pernah muncul begitu saja, ia selalu punya awal, meski sering tersembunyi di balik ingatan yang kita pilih untuk kaburkan. Ketika kita berani menoleh ke belakang, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mengulang rasa sakit, kita mulai melihatnya dengan lebih jujur. Ada kata-kata yang dulu terdengar biasa, namun diam-diam menetap terlalu lama. Ada kepergian yang tidak sempat dijelaskan. Ada harapan yang tumbuh tanpa sempat dijaga. Saat itu kita belum tahu caranya melindungi diri, belum tahu bagaimana menamai perasaan. Kita hanya tahu bertahan dengan cara yang kita bisa. Dan dari sanalah luka itu terbentuk, bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sedang belajar hidup dengan alat yang terbatas. Mengenang asal luka bukan berarti terjebak di masa lalu. Ia adalah tindakan keberanian. Mengakui bahwa pernah ada bagian diri yang merasa sendirian, yang tidak didengar, yang terpaksa kuat terlalu cepat. Di saat kita menatap ingatan itu tanpa menghakimi, sesuatu melunak. Rasa marah yang dulu mengeras, rasa sedih yang tertahan perlahan kehilangan kuasanya. Kita mulai memahami bahwa luka itu tidak lahir dari kebencian, melainkan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan dengan pemahaman itu, kita tidak lagi berdiri sebagai korban dari masa lalu, melainkan sebagai saksi yang sadar. Luka itu masih ada, namun kini ia tidak lagi bersembunyi. Ia menunggu untuk dipelajari. Ada satu pertemuan yang paling sering kita tunda. Bertemu dengan diri kita sendiri saat ia sedang paling rapuh. Bukan versi diri yang kuat, bukan yang sudah pulih, melainkan yang pernah bingung, takut, dan merasa tidak cukup. Dalam keheningan yang cukup aman, ia akhirnya muncul. Tidak sebagai kenangan yang kacau, melainkan sebagai rasa yang masih tinggal di tubuh. Ia tidak menuntut penjelasan, tidak meminta solusi. Ia hanya ingin diakui. Kita duduk berhadapan dengannya bukan secara fisik, melainkan di ruang batin tempat emosi lama masih bernafas pelan. Untuk sesaat kita ingin menoleh pergi, karena melihatnya berarti mengingat betapa perihnya bertahan sendirian. Namun kali ini kita tidak lari. Kita mendengarkan bukan dengan telinga tetapi dengan kehadiran. Dan di saat itu sesuatu yang lama tertahan mulai mencair, bukan karena masa lalu berubah, melainkan karena sikap kita berubah. Kita menyadari bahwa diri yang terluka itu tidak pernah lemah. Ia hanya belum pernah ditemani. Saat kita akhirnya duduk di sisinya, tanpa menghakimi, tanpa terburu menyembuhkan, ia mulai bernafas lebih lega. Dan mungkin untuk pertama kalinya ia merasa aman. Rasa sakit tidak berubah bentuk. Yang berubah adalah cara kita memandangnya. Dulu sakit terasa seperti hukuman, seperti tanda bahwa ada yang salah dalam diri kita. Sesuatu yang harus segera dihilangkan, ditutupi atau dilupakan. Namun setelah kita berani mengenang asalnya dan duduk bersama diri yang terluka, rasa sakit itu perlahan kehilangan sifatnya yang menakutkan. Ia tidak lagi datang sebagai musuh, ia hadir sebagai pesan. Kita mulai melihat bahwa sakit bukan tentang kelemahan, melainkan tentang kepekaan. Tentang bagian diri yang masih hidup, masih mampu merasakan, masih ingin dijaga. Di titik ini kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku?
dan mulai bertanya dengan lebih lembut, apa yang ingin diajarkan oleh rasa ini? Pertanyaan itu tidak selalu melahirkan jawaban. Kadang hanya menghadirkan kesadaran kecil bahwa kita telah terlalu lama memaksa diri bertahan tanpa memberi ruang untuk pulih. Sakit mengajarkan batas, mengajarkan kapan harus berhenti, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan mengorbankan diri sendiri. Dan ketika maknanya bergeser, sakit tidak lagi berteriak, ia berbisik. Ia tidak memaksa kita berubah, ia hanya mengundang untuk hidup dengan lebih jujur. Di sanalah perlahan luka berhenti menjadi beban. Ia menjadi guru. Luka tidak mengajar dengan kata-kata, ia mengajar lewat pengalaman yang berulang, lewat rasa yang muncul saat kita melanggar batas diri, lewat kelelahan yang datang ketika kita terlalu sering mengabaikan hati sendiri. Kini kita mulai peka, bukan karena kita lebih kuat, melainkan karena kita lebih mendengarkan. Setiap kali dada terasa sesak, setiap kali langkah terasa berat tanpa sebab yang jelas, kita tidak lagi buru-buru mengusirnya. Kita berhenti, kita bertanya dengan jujur, apa yang sedang aku abaikan? Luka mengajarkan kesederhanaan, bahwa hidup tidak perlu selalu dijalani dengan tegang, bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti bertahan lebih lama, kadang berarti berani melepaskan lebih awal. Ia mengajarkan empati, karena setelah mengenal sakit kita sendiri, kita tidak lagi mudah menghakimi luka orang lain. Kita belajar hadir tanpa menggurui, mendengar tanpa ingin memperbaiki. Dan yang paling sunyi dari semua pelajaran itu, luka mengajarkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui apa yang benar-benar kita rasakan, bukan apa yang seharusnya kita rasakan. Di titik ini hidup tidak serta-merta menjadi mudah, namun ia menjadi lebih jujur. Dan dalam kejujuran itulah luka menemukan perannya yang baru. Bukan sebagai penghalang jalan, melainkan sebagai penunjuk arah yang lembut. Ada saatnya luka tidak lagi berdiri terpisah dari hidup. Ia tidak lagi kita kunjungi hanya ketika sakit datang. Ia hadir sebagai bagian dari cara kita berjalan. Kita tidak menutupnya, namun juga tidak memamerkannya. Kita membawanya dengan wajar seperti membawa bekas perjalanan yang telah mengajarkan arah. Integrasi bukan berarti menyatu dengan rasa sakit, melainkan berdamai dengan keberadaannya. Kita berhenti berharap masa lalu berbeda, berhenti menunggu versi diri yang tidak pernah terluka. Yang ada hanyalah diri yang sekarang lebih peka, lebih lembut, lebih tahu kapan harus menjaga diri. Dalam hubungan, kita mulai memilih dengan kesadaran bukan dari kekosongan. Dalam pekerjaan kita tahu kapan cukup. Dalam keheningan kita tidak lagi takut bertemu diri sendiri. Luka itu kini bekerja di belakang layar. Ia mengingatkan tanpa menyakiti, menuntun tanpa memaksa. Dan yang paling terasa, kita tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Kita hidup untuk merasakan, untuk hadir. Di titik ini, penyembuhan tidak lagi menjadi tujuan melainkan cara hidup. Luka tidak pernah pergi, namun ia tidak lagi memimpin. Ia berjalan di samping kita, sebagai guru yang telah menyelesaikan pelajarannya. Pada akhirnya, kita tidak menjadi manusia tanpa luka. Kita menjadi manusia yang tahu cara berjalan bersamanya. Hidup tetap bergerak, hari-hari tetap datang dengan tantangannya sendiri. Namun kini, ada ruang di dalam diri yang tidak lagi panik saat rasa sakit mengetuk. Kita telah belajar bahwa luka tidak pernah berniat menghancurkan. Ia datang untuk menghentikan kita sejenak, agar kita tidak kehilangan diri di tengah usaha bertahan yang terlalu keras. Luka mengajarkan kita mendengar tubuh, menghormati batas, dan memilih dengan lebih jujur. Ia mengajarkan bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang paling sunyi. Kini kita melangkah tanpa perlu terburu sembuh, tanpa menunggu hari ketika semuanya sempurna. Kita berjalan apa adanya, utuh dalam ketidaksempurnaan. Dan jika kamu yang mendengar narasi ini masih membawa luka yang terasa berat, ingatlah satu hal dengan lembut. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak rusak, kamu sedang belajar. Jika video ini menyentuhmu, izinkan dirimu berhenti sejenak hari ini. Tarik napas perlahan. Dengarkan apa yang sedang kamu rasakan tanpa harus memperbaikinya. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, ikuti ruang ini. Dengarkan kisah-kisah batin berikutnya,
tentang sunyi, tentang cinta, tentang menjadi manusia dengan lebih sadar. Karena terkadang jalan pulang dimulai bukan dari menghapus luka, tetapi dari berani belajar darinya. Sampai jumpa di video berikutnya.